Selamat pagi, selamat beraktivitas sahabat-sahabat subscriberku dimanapun Anda berada. Oke, sahabat-sahabat subscriberku dimanapun Anda berada. Kali ini kita menggarap sebuah motor Yamaha Mio M3 ya. Ini Mio M3 ini tadinya awal keluhannya dia hanya mogok ya. Si owner pergi ke bengkel membeli busi bersama kita ya. Dia membeli busi karena motornya mogok. Dia coba beli busi dan lalu dipasang di rumah, dan ternyata setelah dipasang di rumah motor tersebut tidak bisa nyala ataupun tidak bisa hidup ya. Namun setelah itu karena dia mungkin capek atau lelah dengan motor yang tidak bisa hidup, disoronglah motor ini ke bengkel kita ya. Ini Mio M3 ya, produk Yamaha punya. Nah, di sini kita cek pada waktu motor dalam keadaan mati ini, memang waktu kita selah itu posisi motornya tidak ada tekanannya, seperti ini ya. Waktu kita selah ini hilang kompres ya. Ini kita selah, kita engkol, itu tidak ada tekanan. Di engkol itu terasa ringan sekali gitu ya, plus gitu waktu kita selah ya. Nah, di sini kita coba untuk membuka busi dan kita pancing, kita infus dengan menggunakan oli. Kita masukkan oli di jalur busi, lalu coba kita engkol ya, kita kompres. Memang waktu kita engkol kompres ada terasa tekanan ya, kompresnya nembak dia des gitu. Nah, setelah kita pasang kembali businya, ternyata motor tetap tidak mau hidup dan engkolnya pun lemah kembali ya, hilang kompres ya, di engkol pun ringan kembali. Nah, di sini kita analisa dan kita infokan kepada si pemilik motor Yamaha M3 ini motor harus dibongkar karena ada permasalahan di bagian klep ya. Karena apa? Pasti klepnya ini bocor kan gitu. Jadi setelah kita setujui sama si pemilik, kita dinyatakan boleh bongkar. Setelah kita bongkar, baru kita cek, ternyata bener di bagian klep ya, di bagian klep apinya ini korosi ya, kropos atau terbakar ya. Di pinggir-pinggirannya ini dia terbakar, sehingga kompres waktu saat engkol disela, jadi kompresnya itu terasa bablas ya, tidak ada tekanan ya. Ini gosong separuh ini. Yang di bagian gosong inilah ini kropos dia, keriting dia. Jadi klepnya ini wajib kita ganti. Dan untuk di bagian klep minyaknya sendiri juga ini di pinggir bibir payungnya ini pun sudah habis ya. Sudah tipis ya, sudah tajam pinggirannya. Ini wajib kita melakukan pergantian klep. Dan setelah kita cek lebih dalam lagi, ternyata di bagian botolnya pun kena ya. Nah, di bagian botolnya kena. Nah, ini posisi botol sudah kita ganti. Botolnya 2 biji ini kita ganti, klep kita ganti. Dan inilah hasilnya yang sudah kita kerjakan, namun belum dibersihkan ya. Nah, ini sekarang udah klep baru ya. Klep minyak dan klep api baru kita ganti, dan untuk botol klepnya ini sudah kita pupuk ya, kita ganti juga. Untuk di bagian botol klepnya sudah baru. Setelah kita cek lebih dalam lagi, kita cek di bagian piston, ternyata pistonnya pun ada baret. Ini dia, piston ada baret. Walaupun sedikit tapi terasa nampak baretnya. Jadi untuk melakukan biar supaya motor ini bekerja secara maksimal, jadi kita infokan kepada si owner, bisa sih ini kita akali dengan melakukan colok ring ya, atau mengganti ring. Namun ya untuk hasil kita belum pasti bagaimana, tapi memang kalau pingin puas ya kita lakukan coulter ya. Jadi terakhir kita melakukan coulter ya dengan persetujuan si owner. Katanya kita coulter aja atau kita boring. Karena Mio M3 ini kenapa kita bilang boring kita coulter, karena dia menggunakan bloknya ini blok yang nomor 2 ya, bukan yang asli ya. Jadi kalau blok yang nomor 2 ini, blok linernya ini bisa di boring ya atau di coulter ya. Tapi kalau yang asli, yang bawaan
Yamaha punya itu tidak bisa di boring, kita harus mengganti blok satu set. Nah, kalau yang ini bisa kita boring. Nah, ini. Jadi ini prosesnya ada proses 25 ya. Ngeblur. Nah, itu udah proses 25, ini udah kita boring sekalian. Nah, jadi ini pekerjaannya nanti tinggal kita sekir klepnya kita sekir, kita pasang kembali, baru nanti tes coba kita hidupkan motornya yang dalam keadaan mangkrak ini ya. Oke, sahabat-sahabat subscriberku dimanapun Anda berada, itulah tadi penyebab kenapa motor Mio M3 hilang kompresi ya. Di engkol ringan, rupanya di engkol ringan, hilang kompresi. Setelah kita cek, penyakit trouble-nya itu adalah ada kebocoran klep, dan botol klepnya itu udah oblak ya, ada rusak, dan ada sedikit cacat di bagian piston ya. Nah, ini di sini kita lakukan adalah melakukan pergantian klep dan botol klep, dan sekalian kita kolter ya. Nah, sekalian kita kolter, dan ini kita lagi tahap pembersihan. Setelah kita bersihkan semua, nanti kita akan pasang lagi, kita rakit mesinnya. Setelah kita rakit mesinnya sudah selesai, kita satukan antara mesin dengan bodi yang di sana ya. Baru kalau sudah selesai kita rakit, baru kita tes untuk kita hidupkan ya. Mudah-mudahan motor ini bisa sehat, bisa sembuh kembali. Oke, cekidot. Nah, ini Uyo, anak mekanik ini, Oke, cekidot. Nah, ini posisi mesin sudah siap kita rakit ya, sahabat-sahabat subscriberku dimanapun Anda berada. Nah, ini mekanik ciliknya heboh dia, heboh. Nah, ini sudah kita rakit, sudah kita pasang. Nah, ini nanti kita pasang dulu koper-kopernya, koper tutup mesinnya. Baru setelah kita pasang gini, kita akan pasang ke motornya sana ya, ke batang, ke bodinya sana. Baru itu kita akan cek sound ya, kita tes apakah sudah mantap. Coba kita tes engkol ya, kita selah. Cak, tahan mesinnya sebelah sana itu, biar diselam, biar enggak apa deh, tahan. Udah keras sahabat-sahabat subscriberku dimanapun Anda berada. Engkolnya sudah padat ya, sudah tidak lemah lagi, sudah tidak enteng. Berarti posisi piston, klep semua sudah sempurna. Oke, cekidot, kita coba akan rakit kembali semua ke bodinya, dan kita cek sound ya, cekidot. Nah, oke, sahabat-sahabat subscriberku dimanapun Anda berada, posisi mesin dan rangka sudah kita jadikan satu ya, sudah kita pasang, dan untuk di bagian kabel pun sudah kita rakit semua. Nah, ini kita akan coba cek sound ya, apakah motornya bisa hidup. Kita coba dulu ya, biar dicoba dulu, coba diselah, tes hidup apa enggak. Oh ya, satu lagi, kalau Yamaha Mio M3 ini apabila tidak menggunakan aki atau baterai pun masih tetap bisa hidup dia ya, lain dengan Mio G. Kalau Mio G harus ada aki dia baru bisa hidup. Nah, ini kita akan coba dulu ya, tapi knalpot belum kita pasang ya, ini hanya cek sound dulu ya, hidup apa enggak sepeda motornya. Coba tes hidup di engkol, kunci kontaknya, kunci kontak. Nah, coba tes hidup engkol. Wah, alhamdulillah, sekali selah dia, sekali engkol langsung hidup ya. Berarti untuk di mesin sudah normal ya, sudah oke. Nah, ini sudah hidup, ini kita tes, kita gas. Nah, ini karena knalpot belum kita pasang ya. Nah, nanti kita coba tes pasang knalpot. Nah, jadi seperti itu ya sahabat-sahabat subscriberku dimanapun Anda berada. Keluhan tadi ini Yamaha motornya posisinya hilang kompres, dan kita cek ternyata bagian klep kena, botol klep, dan kita kolter sekalian. Oke, sahabat-sahabat subscriberku dimanapun Anda berada, salam kuku ireng, jos kandos, anak mekanik pas kuku ireng. Salam, jangan lupa di subscribe channelnya Bang Yan Channel.